Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Tulinuhar. Halo, namaku Aliana Sabila Putri. Hai, saya Ridis Kalsari. Hai, saya Ratu Fadila Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Holisa Nopaizi. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis potret pengambilan keputusan pada organisasi publik. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Sebenarnya, apa itu pengambilan keputusan? Jadi, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih dua atau lebih alternatif yang ditujukan untuk mencapai hasil terbaik dalam upaya memenuhi kebutuhan maupun memecahkan masalah terkait dengan sejumlah hal seperti informasi, tujuan, pilihan tindakan, dan nilai untuk mencapai tindakan tersebut. Jadi, model pengambilan keputusan melalui 4 pendekatan. Yang pertama, game teori adalah studi tentang model matematika yang berkaitan dengan konflik maupun kerjasama antara para pembuat keputusan yang cerdas dan rasional. Ini terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan, dan mereka menyadari bahwa pilihan tindakan yang diambil akan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, pendekatan retrospektif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dengan melihat ke belakang, dilaksanakan setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Yang ketiga, pendekatan konflik, yakni pengambilan keputusan dengan mengelola konflik di mana konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan, dan sering bersifat kreatif. Jika konflik selalu ada, berarti konflik memang sebenarnya dibutuhkan karena dapat mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis, dan menimbulkan kesenangan. Yang keempat, pendekatan Merrier merupakan pendekatan apabila proses pengambilan keputusannya baik, maka akan semakin baik pula masyarakat menerima keputusan tersebut, pun sebaliknya. Pengambilan keputusan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2015, inisiatif untuk membentuk dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual pun muncul. Gagasan ini membuahkan suatu hasil, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Kan tetapi, pengesahan undang-undang ini terus mengalami penundaan karena beberapa hal. RUU PKS sendiri dinilai merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban, sehingga urgensi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi. Indonesia juga mulai menggencarkan pembahasan untuk mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, yang selama ini pembahasannya masih mengalami kebuntuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini masih merupakan warisan Belanda membuat para legislator berinisiatif untuk mengesahkan RKUHP yang masih dalam tahap pembahasan. Pada akhir 2020 muncul beberapa kontroversi yang menyatakan bahwa ketentuan dalam RKUHP ini terkait kejahatan asusila berpotensi menaruh para korban, khususnya perempuan, dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan berpotensi untuk mengkriminalisasi korban. Berbeda dengan RKUHP, semua kekerasan seksual dalam RUU PKS diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan atas jenis kekerasan seksual terdapat pada pasal 12 sampai 20 RUU PKS. Tindak pidana pelecehan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah ketika seseorang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang yang terkait hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Sementara definisi tindak pidana eksploitasi seksual adalah ketika seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatannya memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Pendekatan konflik dalam pengambilan keputusan dalam pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang. Tidak dapat dibungkiri bahwa asumsi yang bermunculan akibat interpretasi terhadap RUU PKS ini merupakan polemik yang menyebabkan pro dan kontra dari masyarakat. Selain pada penundaan pengesahan RUU PKS karena dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 oleh DPR RI, masih terdapat kelompok masyarakat yang menganggap muatan materi RUU PKS tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun hal tersebut tidak dapat disalahkan karena menyangkut dengan cara pandang seseorang. Kita hanya perlu duduk bersama untuk mengemukakan pendapat dan mencari jalan tengah tentang perbedaan cara pandang ini, karena baik pihak pro maupun kontra pasti punya satu tujuan yang sama, yakni menciptakan payung hukum yang komprehensif untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pihak yang kontra berpandangan bahwa dalam draft RUU PKS masih terdapat kekurangan yang tidak berpihak pada kepentingan banyak masyarakat. Lebih jauh, di sini kontra kami terhadap RUU PKS dalam rangka bagaimana memberi masukan dan kritisi apa yang belum sesuai dengan kepentingan orang banyak. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan membentuk suatu sistem yang kompleks. Selain upaya penanganan dan perlindungan korban, upaya preventif juga harus dibentuk dengan baik seperti pendidikan reproduksi sejak dini bagi anak-anak, peningkatan keharmonisan keluarga, dan lainnya. Meskipun kami kontra, akan tetapi tujuan kami sama dengan pihak yang pro terhadap RUU PKS, yakni menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dari hulu ke hilir dan komprehensif dengan tetap menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya Indonesia. Sementara itu, pihak yang mendukung atau pro menuntut disahkannya RUU PKS ini merupakan gambaran kekecewaan atas respon pemerintah yang dinilai lamban dalam mengesahkan suatu undang-undang. Padahal, RUU PKS ini merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Seperti halnya untuk mencapai disahkannya RUU PKS ini, maka perlunya gerakan perjuangan kelas di masyarakat, terutama kelas-kelas yang dalam hal ini memiliki kerentanan menjadi korban kekerasan seksual. Dengan adanya konflik antara pihak yang mendukung dan menentang pengambilan keputusan pengesahan RUU PKS ini, menunjukkan bahwa konflik merupakan suatu hal yang wajar dan tidak terhindarkan dalam segala aspek. Konflik tidak sekedar berkonotasi negatif dan bersifat menghancurkan, melainkan konflik juga memiliki sisi positif yang bersifat membangun. Dengan adanya konflik antara pihak yang pro dan kontra dalam polemik pengambilan keputusan pengesahan RUU PKS ini, diharapkan mampu memberikan dampak yang baik berupa kebebasan berpendapat dan menciptakan undang-undang sebagai landasan yuridis yang jelas, serta menggambarkan aspirasi berbagai pihak sehingga tujuan untuk mewujudkan keadilan dapat tercapai. Kesimpulan, realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir dalam setiap organisasi dan keberadaannya tidak dapat dihindarkan. Konflik dan perubahan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Konflik dapat menimbulkan perubahan, tetapi sebaliknya pun perubahan dapat pula menimbulkan berbagai konflik. Terlepas dari ada tidaknya konflik, konflik sesungguhnya merupakan masalah persepsi, sebab konflik perlu dipersepsi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga keberadaannya akan ditentukan oleh persepsi yang terbentuk. Pimpinan organisasi yang bersikap positif terhadap konflik akan lebih banyak berperan dalam mengelola konflik dibandingkan dengan pimpinan yang bersikap negatif. Konflik yang tidak dikendalikan secara efektif pada akhirnya akan menimbulkan pengaruh yang buruk pada kinerja organisasi. Namun, bila pimpinan organisasi mempunyai kemampuan mengendalikan konflik yang baik, maka organisasi akan mendapatkan keuntungan dalam pengembangannya. Demikian video yang dapat kami sampaikan mengenai analisis pengambilan keputusan dalam pengesahan RUU PKS. Semoga video ini bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.